Bentrok warga versus sejumlah pria, satu orang tewas. Dituduh curi ayam, seorang ayah tewas di Masa. Lukai seorang warga maling motor bersenpi ditangkap. Terpergok dua pencuri spesialis rumah kosong ditangkap warga. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari aksi menggeber sepeda motor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Berujung bentrok antara sekelompok warga dengan sejumlah pria pada Minggu 26 Juli 2026. Satu orang meninggal dunia sementara petugas kepolisian mengamankan 3 orang terduga pelaku. Pada Minggu 26 Juli 2026, bentrokan terjadi di Jalan Tambak, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Keributan bermula saat 2 pengendara sepeda motor menggeber kendaraannya di dekat pedagang nasi uduk. Teguran dari warga memicu perselisihan, hingga kedua pengendara diduga kembali bersama 5 orang lainnya. Dalam insiden ini, gerobak pedagang dan sejumlah fasilitas usaha mikro kecil dan menengah dilaporkan mengalami kerusakan. Bentrokan kemudian meluas dan diwarnai aksi saling lempar batu. 2 orang korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. 1 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Pihak kepolisian mengamankan 3 terduga pelaku penganiayaan, sementara belasan orang lainnya masih dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sirpo TV melaporkan. Isak tangis seorang anak pecah melihat ayahnya tewas di Masa di Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat dini hari 24 Juli 2026. Pemirsa, ayah bocah malang ini tewas di Masa karena dituduh mencuri ayam milik warga. Suasana haru menyelimuti rumah duka saat jasad korban tiba dan disambut isak tangis keluarga. Peristiwa terjadi di wilayah Juuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat dini hari 24 Juli 2026. Korban meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan massa. Aksi pengeroyokan diduga terjadi setelah korban dituduh melakukan pencurian ayam. Selain mengeroyok, massa juga membakar sepeda motor yang diduga milik korban di lokasi kejadian. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan. Mutiara Aina, tim redaksi Sirpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Opsnal Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan di Desa Tebing, Lampung Timur pada Sabtu 25 Juli 2026 siang. Keduanya ditangkap setelah sempat buron usai menembak seorang warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Tim Opsnal Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan di Desa Tebing, Lampung Timur pada Sabtu 25 Juli 2026 siang. Keduanya ditangkap setelah sempat buron usai menembak seorang warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Petugas menyita 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan 1 butir amunisinya. Aksi percobaan pencurian ini membuat salah seorang saksi terluka di paha kanannya akibat ditembak pelaku yang memergoki dan menghadang saat pelaku melarikan diri usai terpergok. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Tim redaksi Sirpo TV melaporkan. 2 orang komplotan pencurian rumah kosong di wilayah Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditangkap warga. Keduanya ditangkap usai dipergoki warga saat berada di dalam rumah yang telah lama kosong.
Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas, 2 orang yang berboncengan sepeda motor menyatroni salah satu rumah kosong yang berada di Jalan Jelambar Barat 3, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Komplotan ini masuk guna mencari barang berharga yang berada di dalam rumah. Namun aksi keduanya gagal usai terpergok warga yang mencurigai gerak-gerik mereka saat beraksi. Sejumlah warga yang geram memadati lokasi mencoba menghukum pelaku. Anggota Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat mengevakuasi pelaku ke dalam mobil patroli. Kedua pelaku saat ini diamankan dan masih dimintai keterangan di Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sekitar pukul 15.15 atau 15.20 diduga ada pencurian rumah kosong. Pelaku sementara ada 2 orang yang kita amankan, saat ini sudah berada di Polsek Grogol Petamburan. Gitu. Dia apa yang diambil? Sementara belum ada yang diambil, Mas, belum ada yang diambil karena posisinya pada saat terduga pelaku ada di dalam rumah sudah keburu kepergok semua warga, jadi warga seluruhnya sudah berkumpul di depan rumah. Jadi pada saat kita datang pun kondisi rumah juga masih terkunci, jadi kita menunggu pemilik rumah. Setelah dibukakan baru kita amankan di dalam. Kami sempat kesulitan untuk mengeluarkan terduga pelakunya karena banyaknya warga yang berkumpul di depan rumah. Tapi tadi sudah berhasil kita amankan, satu-satu kita bawa, kita amankan ke Polsek Grogol Petamburan. Petugas menyita sejumlah barang yang diduga menjadi incaran para pelaku. Kasus ini ditangani Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah kios pedagang barang antik di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah remaja Tanggung. Tak hanya melakukan aksi coret-coret, salah satu pelaku bahkan nekat melakukan pengerusakan kamera CCTV saat menyadari aksinya terekam. Video kamera pengawas CCTV ini merekam aksi vandalisme yang dilakukan 4 remaja Tanggung di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan cat semprot, para pelaku mencoret folding gate sejumlah kios pedagang barang antik dengan gambar dan tulisan bernarasi tak sopan. Bahkan salah seorang pelaku merusak CCTV yang merekam aksi mereka. Menurut salah seorang pedagang, aksi vandalisme yang disertai pengrusakan CCTV ini terjadi menjelang subuh saat kondisi lokasi sepi. Para pedagang mengaku resah dengan perbuatan ini. Terlebih 2 hari sebelumnya telah terjadi aksi pencurian kabel di belakang kios yang dilakukan segerombolan remaja. Nah, dari CCTV sini nih kelihatan orang pada coret-coret indoor ini nih. Terus dari sana lari satu orang tuh bawa pilok. Nah, dia mungkin ngeh nih ada CCTV di sini, akhirnya langsung dirusak CCTV ini. Berapa orang? 4 orang. Pokoknya di sini parkir motornya di sini nih PCX warna putih. Mereka pakai motor? Motor. 2 motor atau satu motor? Kelihatannya sih kalau di sini parkirnya satu motor aja. Tapi ini kenal nggak sama muka-muka? Nggak kenal, bukan anak-anak dekat sini sih. Orang luar ditanyakan anak juga, bukan anak sini. Emang sering atau gimana? Baru, kalau pilok-pilok kalau dulu zaman dulu juga udah sering di pilok-pilok, tapi nggak pernah ngerusak. Kalau sekarang udah mulai rusak, kabel-kabel juga hilang. Banyak dicuri juga? Banyak dicuri, kabel wifi, kabel listrik, pada hilang. Nggak ada yang jaga kalau malam di sini? Malam ada yang jaga, cuman terjadi jam 4. Jam 4 subuh, sampai jam 5 lah. Para pedagang berharap pihak kepolisian bisa bergerak cepat menangkap para pelaku agar kedepannya tidak ada lagi aksi vandalisme, pengrusakan maupun pencurian fasilitas kios. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit laptop milik pengunjung Cafe Raib digondol pencuri di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Jumat sore 24 Juli 2026. Aksi pelaku terekam jelas kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga melakukan pencurian laptop di Cafe Little Oli, kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Jumat sore 24 Juli 2026. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban saat tas berisi laptop berada di luar jangkauan pemiliknya. Dalam hitungan detik, pelaku menggasak laptop dari dalam tas korban dan segera meninggalkan lokasi kejadian. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di tempat umum. Barang berharga diimbau untuk tetap berada dalam pengawasan guna mencegah tindak pencurian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Info TV melaporkan.
Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Agam Sumatera Barat mengungkap dugaan perdagangan satwa dilindungi burung cicak daun. Petugas mengamankan seorang pria bersama ratusan ekor burung yang diangkut menggunakan mobil pribadi. Seorang pria berinisial KZ diamankan dari dalam mobilnya bersama barang bukti ratusan ekor burung dilindungi di Jalan Umum Mangkopo Simpang 4, tepatnya di depan SPBU Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Rabu malam 22 Juli 2026. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa. Dalam interogasi, tersangka mengakui burung-burung tersebut dibeli dari daerah Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan rencananya akan dijual ke Provinsi Lampung. Petugas menyita 1 unit mobil Avanza, 1 unit telepon genggam, serta 244 ekor burung yang terdiri dari 8 ekor burung cicak daun, 188 ekor pleci, 39 ekor konin, 5 ekor kapas tembak, 3 ekor kutilang emas dan 1 ekor kepodang emas. Dari total burung yang diamankan, 8 ekor burung cicak daun merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kasat Reskrim Polres Agam AKP Rinto Alwi mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Maninjau mengenai adanya seorang pria yang diduga memburu, menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Ya benar, kami dari jajaran Polres Agam bersama dengan personel BKSDM Kabupaten Agam berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku bernama Khairul Zaman, umur 47 tahun, suku Sunda, yang muda swasta, alamat Komplek BTP 6, Kecamatan Lubanan Duo, Kalimantan Barat. Tersangka dapat kita amankan di daerah Kecamatan Bawan, Kabupaten Agam. Itu kedapatan mengangkut, memiliki atau memperdagangkan satwa liar jenis burung, itu bernama cicak daun sebanyak 8 ekor, di mana pelaku membawa seluruh burung berjumlah 244 ekor. Kemudian kita amankan di bawah kantor Polres Agam untuk lebih lanjut. Kalau untuk hukumannya? Untuk hukuman itu minimal 3 tahun sampai maksimal 15 tahun penjara. Tersangka dijerat pasal 21 ayat 2 huruf A junto pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, seluruh barang bukti berupa burung akan dilepas liarkan ke kawasan hutan cagar alam Maninjau berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Agam bersama petugas BKSDA, kejaksaan, dan pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejoli yang diduga pasangan suami istri nekat mencuri laptop saat para guru mengikuti rapat di sekolah dasar negeri di kawasan Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku masuk ke sekolah dengan menyamar sebagai wali murid. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan pasangan pria dan wanita yang diduga suami istri di ruang kelas SDN Kenari 08 Senen, Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli 2026. Pelaku menggasak laptop di ruang B saat ruang kelas sepi usai kegiatan belajar mengajar dan para guru sedang mengikuti rapat. Kedua pelaku masuk ke lingkungan sekolah dengan berpura-pura sebagai wali murid. Usai video viral di media sosial, puluhan wali murid mendatangi sekolah untuk melihat identitas kedua pelaku. Kami sedang melaksanakan rapat Dewan Guru, sehingga semua guru sedang berada di dalam satu ruangan. Kemudian ada guru kami yang sedang melaksanakan aktivitas kegiatan di dalam kelas dengan menggunakan laptop. Kemudian karena kami ada kegiatan di dalam satu ruangan, akhirnya meninggalkan satu kelas. Nah, di kelas tersebut sebenarnya sudah dikunci. Yang ada laptopnya sudah dikunci, namun kelas yang sebelahnya memang tidak terkunci karena saat itu memang jam pulang siang. Dan kebetulan di sekolah kami kan ada 2 sekolah, di satu sekolah sedang ada rapat. Orang tua itu mengaku akan rapat di SDN Kenari 07. Namun ternyata setelah ditelusuri, orang tua tersebut ternyata bukan orang tua Kenari 07 dan dia secara tiba-tiba dalam kondisi yang sedang kosong ruangan mencuri laptop guru kami.
Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah melaporkan kejadian ke kantor polisi. Pihak sekolah juga memasang poster bergambar wajah kedua pelaku di dinding sekolah, dengan harapan ada orang tua murid yang mengenali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang kembali menindak tegas pelanggaran keimigrasian dengan mendeportasi seorang warga negara Swedia. WNA tersebut terbukti menyalahgunakan izin tinggal saat berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang nekat bekerja menjadi barista. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang mendeportasi seorang warga negara Swedia berinisial HCJVH setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan selama berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Warga negara asing tersebut dideportasi lantaran diduga nekat menjadi barista dan memasarkan penginapan. Tindakan deportasi dilaksanakan pada Rabu 15 Juli 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dijatuhkan berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian setelah yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian. Kantor Imigrasi Padang menegaskan bahwa setiap warga negara asing wajib menggunakan izin tinggal sesuai dengan peruntukannya dan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Imigrasi juga menyatakan akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing serta menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sinpo TV. Informasi kita lanjut kembali. Pemirsa, sebuah video viral media sosial, warga Tanjung Balai menggeruduk rumah seorang ASN guru perempuan. Ibu guru dan suaminya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diketahui merupakan yatim piatu. Aksi bejat seorang guru ASN perempuan bersama suaminya memancing amarah warga Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan warga mengepung dan menggeruduk rumah ibu guru tersebut usai mengetahui perbuatan keji yang dilakukan bersama sang suami. Kedua pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Dari video yang beredar, ratusan warga menunggu di depan rumah ASN tersebut dan berupaya mengeroyok pelaku saat dibawa polisi dari rumahnya. Tak lama muncul ibu guru yang masih mengenakan seragamnya keluar rumah dan melarikan diri dari amukan massa. Para warga yang datang geram atas dugaan pencabulan terhadap seorang anak yatim piatu yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dalam proses pengamanan, pasangan suami istri ini akhirnya dibawa oleh petugas menuju Mapolres Tanjung Balai untuk menjalani pemeriksaan. Massa juga sempat mendatangi Mapolres Tanjung Balai untuk menyampaikan tuntutan agar kasus tersebut ditangani secara serius. Saat ini kedua tersangka pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Tanjung Balai untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Kepolisian masih mengumpulkan keterangan dari saksi, memeriksa bukti-bukti yang ada, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta secara menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, begitu besar cinta istri terhadap suami, seorang wanita menyelundupkan narkoba ke dalam lapas kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 2 paket sabu yang diselundupkan di balik pakaian dalam pelaku saat mengunjungi sang suami di dalam lapas. Langkah kaki wanita bersama si buah hati yang baru berusia 4 tahun ini terhenti setelah petugas lapas melakukan proses pemeriksaan badan atau body checking saat memasuki ruang tunggu tahanan di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Petugas menemukan 2 plastik klip berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu seberat 9,85 gram yang disembunyikan wanita ini di pakaian dalam bagian atasnya. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat menyelundupkan barang haram ini untuk suaminya berinisial GH yang saat ini masih berstatus tahanan titipan kejaksaan. Diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sekitar 9,85 gram yang disembunyikan di dalam pakaian dalam seorang pengunjung perempuan yang berinisial FMS. Pengunjung tersebut datang bersama anaknya yang berusia 4 tahun untuk melakukan kunjungan tatap muka kepada warga binaan berinisial GH. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil penerapan
SOP pemeriksaan yang konsisten, peningkatan kewaspadaan petugas, serta pelaksanaan penggeledahan yang profesional dan humanis. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami. Pelaku dan suaminya kemudian diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat guna proses pemeriksaan. Upaya penyelundupan narkoba di rumah tahanan kelas 1 Salemba bukanlah kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 2 minggu saja, petugas telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu yang masing-masing dibawa sejumlah pengunjung wanita. Tingginya tembok penjara yang jauh dari pantauan aparat penegak hukum seolah menjadi tempat ternyaman bagi para pengedar dan pengguna narkoba untuk tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejoli yang diduga pasangan suami istri nekat mencuri laptop saat para guru mengikuti rapat di sekolah dasar negeri di kawasan Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku masuk ke sekolah dengan menyamar sebagai wali murid. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan pasangan pria dan wanita yang diduga suami istri di ruang kelas SDN Kenari 08 Senen, Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli 2026. Pelaku menggasak laptop di ruang B saat ruang kelas sepi usai kegiatan belajar mengajar dan para guru sedang mengikuti rapat. Kedua pelaku masuk ke lingkungan sekolah dengan berpura-pura sebagai wali murid. Usai video viral di media sosial, puluhan wali murid mendatangi sekolah untuk melihat identitas kedua pelaku. Kami sedang melaksanakan rapat Dewan Guru, sehingga semua guru sedang berada di dalam satu ruangan. Kemudian ada guru kami yang sedang melaksanakan aktivitas kegiatan di dalam kelas dengan menggunakan laptop. Kemudian karena kami ada kegiatan di dalam satu ruangan, akhirnya meninggalkan satu kelas. Nah, di kelas tersebut sebenarnya sudah dikunci. Yang ada laptop ini sudah dikunci, namun kelas yang sebelahnya memang tidak terkunci karena saat itu memang jam pulang siang dan kebetulan di sekolah kami kan ada 2 sekolah, di satu sekolah sedang ada rapat. Orang tua itu mengaku akan rapat di SDN Kenari 07. Namun ternyata setelah ditelusuri orang tua tersebut ternyata bukan orang tua Kenari 07 dan dia secara tiba-tiba dalam kondisi yang sedang kosong ruangan mencuri laptop guru kami. Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah melaporkan kejadian ke kantor polisi. Pihak sekolah juga memasang poster bergambar wajah kedua pelaku di dinding sekolah dengan harapan ada orang tua murid yang mengenali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian kembali meresahkan warga Jakarta Barat. Rumah di kawasan Jelambar, Jakarta Barat disusupi pencuri. Akibatnya uang tunai dan dokumen penting raib dibawa lari pencuri. Aksi ini terekam kamera pengawas. Peristiwa pencurian terjadi di salah satu rumah di Jelambar Jaya 3 Jalan PRT 9 RW 2, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, sekitar pukul 4:11 sore. Saat kejadian, penghuni rumah diduga sedang beristirahat setelah pulang beraktivitas. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk masuk ke dalam rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Korban dilaporkan kehilangan uang tunai sekitar 1 juta rupiah serta sejumlah dokumen penting, diantaranya KTP, SIM, kartu ATM, kartu kredit, hingga kartu identitas anak atau KIA. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 1 orang. Pelaku diduga sempat mencari kunci sepeda motor yang biasanya diletakkan di atas meja. Namun karena tidak menemukannya, pelaku beralih mengambil tas dan dompet milik korban. Menurut keterangan kerabat korban, Mukti mengatakan, kawasan ini sudah berulang kali menjadi sasaran aksi kriminal. Menurutnya, lingkungan yang didominasi tempat usaha dan minim pengawasan warga membuat pelaku leluasa beraksi, terutama pada sore hingga malam hari. Capek kan tidur di bawah, ada nggak ngerti lah, saya lihat dari CCTV aja masuk kan ya. Ini aku nih biasa, karena ini pintu cuman di slot doang. Karena kecapean, biasanya bunyi juga pasti bunyi. Ini di pintu juga pasti bunyi. Karena kecapean, dia ambil lengahnya nih. Untungnya di sini ada motor nih. Dia nggak nyari kunci, rencana dia mau kunci. Biasanya kunci ada di meja, katak-katak. Karena nggak ada yang dicari ya, dia masuk ke dalam ada kesempatan cuma ada tas ya, dompet.
Yang diambil itu aja, saya keluar kasih tahu ada CCTV-nya aja. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan pintu rumah terkunci dengan baik meski sedang berada di dalam rumah. Keberadaan CCTV juga diharapkan dapat membantu petugas mengungkap identitas dan jejak pelaku pencurian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Agam Sumatera Barat mengungkap dugaan perdagangan satwa dilindungi burung cicadaun. Petugas mengamankan seorang pria bersama ratusan ekor burung yang diangkut menggunakan mobil pribadi. Seorang pria berinisial KZ diamankan dari dalam mobilnya bersama barang bukti ratusan ekor burung dilindungi di Jalan Umum Mangkompo, Simpang 4, tepatnya di depan SPBU Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Rabu malam 22 Juli 2026. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa. Dalam interogasi, tersangka mengakui burung-burung tersebut dibeli dari daerah Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan rencananya akan dijual ke Provinsi Lampung. Petugas menyita 1 unit mobil Avanza, 1 unit telepon genggam, serta 244 ekor burung yang terdiri dari 8 ekor burung cicadaun, 188 ekor pleci, 39 ekor konin, 5 ekor kapas tembak, 3 ekor kutilang emas dan 1 ekor kepodang emas. Dari total burung yang diamankan, 8 ekor burung cicadaun merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kasat Reskrim Polres Agam AKP Rinto Alwi mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Maninjau mengenai adanya seorang pria yang diduga memburu, menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Ya benar, kami dari jajaran Polres Agam bersama dengan personel BKSDM Kabupaten Agam melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku bernama Khairul Zaman, umur 47 tahun, suku Sunda, tidak muda swasta, alamat Komplek BTP 6, Kecamatan Lubanan 2, Kabupaten Barat. Tersangka dapat kita amankan di daerah Kecamatan Bawan, Kabupaten Agam. Itu kedapatan mengangkut, memiliki atau memperdagangkan satwa liar jenis burung. Itu bernama cicadaun sebanyak 8 ekor, di mana pelaku membawa seluruh burung berjumlah 244 ekor. Kemudian kita amankan dibawa kantor Polres Agam untuk lebih lanjut. Kalau untuk hukumannya? Untuk hukuman itu minimal 3 tahun sampai maksimal 15 tahun penjara. Tersangka dijerat pasal 21 ayat 2 huruf A junto pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, seluruh barang bukti berupa burung akan dilepas liarkan ke kawasan hutan cagar alam Maninjau berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Agam bersama petugas BKSDA, kejaksaan, dan pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang kembali menemukan pelanggaran keimigrasian warga negara asing. 10 warga negara Tiongkok diamankan setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai pekerja konstruksi atau kuli bangunan. Kantor Imigrasi Jakarta Utara melaksanakan operasi pengawasan keimigrasian di kawasan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 warga negara Tiongkok yang ditemukan bekerja sebagai pekerja konstruksi atau kuli bangunan di salah satu proyek pembangunan kawasan perubahan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan ke-10 warga negara asing tersebut merupakan pemegang izin tinggal kunjungan atau ITK Indeks C2. Namun izin tinggal tersebut tidak memperbolehkan mereka melakukan aktivitas bekerja di Indonesia. Atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal, petugas imigrasi kemudian melakukan pendeteksian terhadap seluruh warga negara asing tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut melalui berita acara pemeriksaan atau BAP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ke-10 warga negara Tiongkok itu terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal. Atas pelanggarannya tersebut, Kantor Imigrasi Jakarta Utara menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi ke negara asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah ini menegaskan komitmen imigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing, serta menindak tegas setiap pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah kios pedagang barang antik di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah remaja Tanggung. Tak hanya melakukan aksi coret-coret, salah satu pelaku bahkan nekat melakukan pengerusakan kamera CCTV saat menyadari aksinya terekam. Video kamera pengawas CCTV ini merekam aksi vandalisme yang dilakukan 4 remaja Tanggung di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan cat semprot, para pelaku mencoret folding gate sejumlah kios pedagang barang antik dengan gambar dan tulisan bernarasi tak sopan. Bahkan salah seorang pelaku merusak CCTV yang merekam aksi mereka. Menurut salah seorang pedagang, aksi vandalisme yang disertai pengrusakan CCTV ini terjadi menjelang subuh saat kondisi lokasi sepi. Para pedagang mengaku resah dengan perbuatan ini, terlebih 2 hari sebelumnya telah terjadi aksi pencurian kabel di belakang kios yang dilakukan segerombolan remaja. Nah, dari CCTV sini nih kelihatan orang pada coret-coret indoor ini nih. Terus dari sana lari satu orang tuh bawa pilok. Nah, dia mungkin ngeh nih ada CCTV di sini, dia langsung dirusak CCTV ini. Berapa orang? 4 orang. Pokoknya di sini parkir motornya di sini nih PCX warna putih. Mereka pakai motor? Motor. 2 motor atau? Satu motor. Kelihatannya kalau di sini parkirnya 1 motor aja. Tapi ini kenal nggak sama muka-muka? Nggak kenal, bukan anak-anak dekat sini sih. Orang luar ditanyakan anak juga, bukan anak sini. Emang sering atau belum? Baru, kalau pilok-pilok kalau dulu zaman dulu juga udah sering pilok-pilok, tapi nggak pernah ngerusak. Kalau sekarang udah mulai rusak, kabel-kabel juga hilang. Banyak dicuri juga? Banyak dicuri, kabel wifi, kabel listrik, pada hilang kok. Nggak ada yang jaga kalau malam? Malam ada yang jaga, cuman kejadian jam 4. Jam 4 subuh, sampai jam 5 lah. Para pedagang berharap pihak kepolisian bisa bergerak cepat menangkap para pelaku agar kedepannya tidak ada lagi aksi vandalisme, pengrusakan maupun pencurian fasilitas kios. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pemirsa Korps TNI Habema menyampaikan bela sungkawa dan memperkuat langkah perlindungan bagi masyarakat. Aksi kekerasan terjadi terhadap 3 warga sipil di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal, 3 korban yang meninggal dunia terdiri dari sepasang suami istri, Kumis Kogoya beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukam. Hingga kini identitas lengkap dan kronologi kejadian masih dalam proses pendalaman oleh aparat berwenang. Kepala Penerangan Korps TNI Habema Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna menyebut, penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Wirya mengungkapkan kelompok OPM menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Wirya menegaskan bahwa ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Korps TNI Habema menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 3 warga sipil dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yahukimo yang dipimpin oleh Kopitua Heluka selaku Dan Ops Kodam Yahukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal yang diterima di lapangan, yang turut diperkuat oleh siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, kelompok OPM tersebut mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. 3 korban terdiri atas sepasang suami istri berinisial KK beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukam. Hingga saat ini, identitas belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan oleh aparat yang berwenang. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan
maupun kerjasama dengan TNI. Oleh karena itu, tuduhan yang disampaikan terhadap para korban kami nyatakan tidak benar. TNI HBMA juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga keamanan di wilayah Papua. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jakarta Timur. 2 orang dilaporkan meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa, catatan kriminal. Kejadian bermula saat tetangga mendengar suara dentuman seperti ledakan. Ketika diperiksa, kobaran api sudah membesar dan menjalar dengan cepat ke bagian rumah lainnya. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Pulau Mas Utara 2B Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu malam 26 Juli 2026. Sudin Kulkarmat Jakarta Timur menerima laporan kebakaran pada pukul 19.31 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 9 unit mobil pemadam serta unit pendukung dan 45 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Peristiwa ini menyebabkan 2 korban jiwa ditemukan meninggal dunia akibat terjebak di dalam kamar belakang. Saat ini penyebab pasti kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 21.21 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul di salah satu bangunan yang saat itu sedang dalam proses renovasi. Dengan cepat, api merambat ke bangunan yang berada tepat di sebelahnya. Sudin Kulkarmat Kota Administrasi Jakarta Timur mengerahkan 15 unit armada pemadam kebakaran dan 75 personel untuk menanggulangi insiden kebakaran yang melanda 2 bangunan ruko di Jalan Bekasi Timur Raya, RT 03, RW 04, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu malam 25 Juli 2026. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh operasi pemadam dinyatakan selesai pada pukul 00.04 waktu Indonesia Barat dengan situasi aman dan terkendali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda 70 rumah di kampung adat Kasepuhan Cipta Mulya, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, ludes dilalap si Jago Merah pada Sabtu 25 Juli 2026. Api dengan cepat membesar dan merambat hingga meratakan puluhan bangunan, yang sebagian besar menggunakan material kayu dengan atap ijuk. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik dari MCK umum yang berada di dekat rumah gede ini membuat ratusan warga mengungsi. Tidak hanya menghanguskan permukiman warga, kebakaran dikhawatirkan mengancam kelangsungan kampung adat yang selama ini masih mempertahankan bentuk permukiman dan arsitektur tradisional. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Windy Sulastri, pelajar berusia 17 tahun asal Kampung Sri Mukti, Kecamatan Lebak Peniangan, Kabupaten Waikanan, yang sebelumnya dilaporkan tenggelam saat berenang di Curug Sri Rahayu, Talang Blawor, Desa Madang Jaya. Korban ditemukan pada Jumat dini hari sekitar pukul 0:10 waktu Indonesia Barat, dalam kondisi meninggal dunia sekitar 3 meter dari lokasi kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelum kejadian, korban bersama 10 rekannya berkunjung ke Curug Sri Rahayu pada Rabu siang. Saat berenang di kawasan air terjun, rekan-rekan korban tidak menyadari korban berada di posisi paling belakang.
Beberapa saat kemudian korban tidak lagi terlihat dan pencarian awal oleh warga serta rekan korban belum membuahkan hasil. Laporan kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung pada Rabu malam. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Rescue Posar Tulang Bawang langsung diberangkatkan menuju lokasi dan berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan untuk melaksanakan operasi pencarian. Selama operasi berlangsung, tim SAR gabungan melakukan penyelamatan di titik korban diduga tenggelam, penyisiran sepanjang aliran sungai, serta pemantauan visual di sejumlah titik yang dicurigai. Meski sempat mengalami kendala seperti akses yang sulit, minimnya jaringan komunikasi, serta derasnya arus di dasar air terjun yang membatasi jarak pandang menyelam, namun korban akhirnya berhasil ditemukan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi menggeber sepeda motor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berujung bentrok antara sekelompok warga dengan sejumlah pria pada Minggu 26 Juli 2026. Satu orang meninggal dunia, sementara petugas kepolisian mengamankan 3 orang terduga pelaku. Pada Minggu 26 Juli 2026, bentrokan terjadi di Jalan Tambak, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Keributan bermula saat 2 pengendara sepeda motor menggeber kendaraannya di dekat pedagang nasi uduk. Teguran dari warga memicu perselisihan, hingga kedua pengendara diduga kembali bersama 5 orang lainnya. Dalam insiden ini, gerobak pedagang dan sejumlah fasilitas usaha mikro kecil dan menengah dilaporkan mengalami kerusakan. Bentrokan kemudian meluas dan diwarnai aksi saling lempar batu. 2 orang korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. 1 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Pihak kepolisian mengamankan 3 terduga pelaku penganiayaan, sementara belasan orang lainnya masih dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. Mutiara Aina Putri, tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, isak tangis seorang anak pecah melihat ayahnya tewas di masa di Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat dini hari 24 Juli 2026. Ayah bocah Malang ini tewas di masa karena dituduh mencuri ayam milik warga. Suasana haru menyelimuti rumah duka saat jasad korban tiba dan disambut isak tangis keluarga. Peristiwa terjadi di wilayah Juwuk Legih, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Jumat dini hari 24 Juli 2026. Korban meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan massa. Aksi pengeroyokan diduga terjadi setelah korban dituduh melakukan pencurian ayam. Selain mengeroyok, massa juga membakar sepeda motor yang diduga milik korban di lokasi kejadian. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan. Mutiara Aina, tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 orang komplotan pencurian rumah kosong di wilayah Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditangkap warga. Keduanya ditangkap usai dipergoki warga saat berada di dalam rumah yang telah lama kosong. Pemirsa, aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas, 2 orang yang berboncengan sepeda motor menyatroni salah satu rumah kosong yang berada di Jalan Jelambar Barat 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Komplotan ini masuk guna mencari barang berharga yang berada di dalam rumah. Namun aksi keduanya gagal usai terpergok warga yang mencurigai gerak-gerik mereka saat beraksi. Sejumlah warga yang geram memadati lokasi mencoba menghukum pelaku. Anggota Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengevakuasi pelaku ke dalam mobil patroli. Kedua pelaku saat ini diamankan dan masih dimintai keterangan di Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sekitar pukul 15.15 atau 15.20 diduga ada pencurian rumah kosong. Pelaku sementara ada 2 orang yang kita amankan, saat ini sudah berada di Polsek Grogol, Petamburan. Gitu. Ya, apa yang diambil? Sementara belum ada yang diambil, Mas, belum ada yang diambil karena posisinya pada saat terduga pelaku ada di dalam rumah sudah keburu kepergok sama warga, jadi warga seluruhnya sudah berkumpul di depan rumah. Jadi pada saat kita datang pun kondisi rumah juga masih terkunci, jadi kita menunggu pemilik rumah. Setelah dibukakan baru kita amankan di dalam. Kami sempat kesulitan untuk mengeluarkan terduga pelakunya karena banyaknya warga yang berkumpul di depan rumah.
Tapi tadi sudah berhasil kita amankan, satu-satu kita bawa, kita amankan ke Polsek Grogol Petamburan. Petugas menyita sejumlah barang yang diduga menjadi incaran para pelaku. Kasus ini ditangani Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Tiga warga sipil dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pemirsa Kops TNI Habema menyampaikan bela sungkawa dan memperkuat langkah perlindungan bagi masyarakat. Aksi kekerasan terjadi terhadap tiga warga sipil di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal, tiga korban yang meninggal dunia terdiri dari sepasang suami istri, Kumis Kogoya beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukam. Hingga kini identitas lengkap dan kronologi kejadian masih dalam proses pendalaman oleh aparat berwenang. Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna menyebut, penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Wirya mengungkapkan kelompok OPM menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Wirya menegaskan bahwa ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Koops TNI Habema menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya tiga warga sipil dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yahukimo yang dipimpin oleh Kopitua Heluka selaku Dan Ops Kodam Yahukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal yang diterima di lapangan, yang turut diperkuat oleh siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, kelompok OPM tersebut mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. Tiga korban terdiri atas sepasang suami istri berinisial KK beserta istrinya, serta seorang perempuan dari suku Unaukam. Hingga saat ini, identitas belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan oleh aparat yang berwenang. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Oleh karena itu, tuduhan yang disampaikan terhadap para korban kami nyatakan tidak benar. TNI Habema juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga keamanan di wilayah Papua. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah kios pedagang barang antik di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah remaja Tanggung. Tak hanya melakukan aksi coret-coret, salah satu pelaku bahkan nekat melakukan pengerusakan kamera CCTV saat menyadari aksinya terekam. Video kamera pengawas CCTV ini merekam aksi vandalisme yang dilakukan 4 remaja Tanggung di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan cat semprot, para pelaku mencoret folding gate sejumlah kios pedagang barang antik dengan gambar dan tulisan bernarasi tak sopan. Bahkan salah seorang pelaku merusak CCTV yang merekam aksi mereka. Menurut salah seorang pedagang, aksi vandalisme yang disertai pengrusakan CCTV ini terjadi menjelang subuh saat kondisi lokasi sepi. Para pedagang mengaku resah dengan perbuatan ini. Terlebih 2 hari sebelumnya telah terjadi aksi pencurian kabel di belakang kios yang dilakukan segerombolan remaja. Nah, dari CCTV sini nih kelihatan orang pada coret-coret indoor ini nih. Terus dari sana lari satu orang tuh bawa pilok. Nah, dia mungkin ngeh nih ada CCTV di sini, amannya langsung dirusak CCTV ini. Berapa orang? 4 orang. Pokoknya di sini parkir motornya di sini nih PCX warna putih. Mereka pakai motor? Motor. 2 motor atau? Satu motor. Kelihatannya kalau di sini parkirnya satu motor aja. Tapi ini kenal nggak sama muka-muka? Nggak kenal, bukan anak-anak dekat sini sih. Orang luar ditanyakan anak juga, bukan anak sini. Emang sering atau gimana? Baru, kalau pilok-pilok kalau dulu di Lemban dulu juga udah sering di pilok-pilok, tapi nggak pernah ngerusak. Kalau sekarang udah mulai rusak, kabel-kabel juga
hilang. Banyak dicuri juga. Banyak dicuri kabel wifi, kabel listrik, pada hilang. Nggak ada yang jaga kalau malam di sini. Malam ada yang jaga, cuman kejadian jam 4. Jam 4 subuh sampai jam 5 lah. Para pedagang berharap pihak kepolisian bisa bergerak cepat menangkap para pelaku agar kedepannya tidak ada lagi aksi vandalisme, pengrusakan maupun pencurian fasilitas kios. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejoli yang diduga pasangan suami istri nekat mencuri laptop saat para guru mengikuti rapat di sekolah dasar negeri di kawasan Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku masuk ke sekolah dengan menyamar sebagai wali murid. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan pasangan pria dan wanita yang diduga suami istri di ruang kelas SDN Kenari 08 Senen, Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli 2026. Pelaku menggasak laptop di ruang B saat ruang kelas sepi usai kegiatan belajar mengajar dan para guru sedang mengikuti rapat. Kedua pelaku masuk ke lingkungan sekolah dengan berpura-pura sebagai wali murid. Usai video viral di media sosial, puluhan wali murid mendatangi sekolah untuk melihat identitas kedua pelaku. Kami sedang melaksanakan rapat Dewan Guru, sehingga semua guru sedang berada di dalam satu ruangan. Kemudian ada guru kami yang sedang melaksanakan aktivitas kegiatan di dalam kelas dengan menggunakan laptop. Kemudian karena kami ada kegiatan di dalam satu ruangan, akhirnya meninggalkan satu kelas. Nah, di kelas tersebut sebenarnya sudah dikunci. Yang ada laptop ini sudah dikunci, namun kelas yang sebelahnya memang tidak terkunci karena saat itu memang jam pulang siang dan kebetulan di sekolah kami kan ada 2 sekolah. Di satu sekolah sedang ada rapat. Orang tua itu mengaku akan rapat di SDN Kenari 07. Namun ternyata setelah ditelusuri orang tua tersebut ternyata bukan orang tua Kenari 07 dan dia secara tiba-tiba dalam kondisi yang sedang kosong ruangan mencuri laptop guru kami. Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah melaporkan kejadian ke kantor polisi. Pihak sekolah juga memasang poster bergambar wajah kedua pelaku di dinding sekolah dengan harapan ada orang tua murid yang mengenali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tim Opsnal Subdit Jatandras Polda Metro Jaya yang menangkap 2 pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan di Desa Tebing, Lampung Timur pada Sabtu 25 Juli 2026 siang. Keduanya ditangkap setelah sempat buron usai menembak seorang warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Tim Opsnal Subdit Jatandras Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan di Desa Tebing, Lampung Timur pada Sabtu 25 Juli 2026 siang. Keduanya ditangkap setelah sempat buron usai menembak seorang warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Petugas menyita 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan 1 butir amunisinya. Aksi percobaan pencurian ini membuat salah seorang saksi terluka di paha kanannya akibat ditembak pelaku yang memergoki dan menghadang saat pelaku melarikan diri usai terpergok. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor bersenjata api menjadi momok di masyarakat. Keberadaannya meresahkan dan mengancam keselamatan jiwa. Agar tidak menjadi korban atau memperkecil resiko saat berhadapan dengan pencuri sepeda motor bersenpi, berikut beberapa tips yang dapat dilakukan. Pemirsa, tips yang pertama, tetap bersikap tenang, jangan melakukan tindakan gegabah yang dapat memicu pelaku menarget Anda. Dan tips yang kedua, jangan mengejar pelaku sendirian karena dapat memperbesar resiko menjadi target sasaran pelaku. Dan tips yang ketiga, pemirsa, usahakan mengingat ciri-ciri pelaku, kendaraan atau arah pelariannya untuk membantu petugas kepolisian. Dan tips yang keempat, cari bantuan warga sekitar lokasi dan segera laporkan kejadian kepada petugas kepolisian. Tips yang terakhir kelima, pemirsa, apabila terdapat korban luka, segera hubungi layanan medis atau bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Demikian beberapa tips saat menghadapi pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api.
Ingat, keselamatan diri harus menjadi prioritas utama saat menghadapi situasi berbahaya. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.